Oke, hari ini saya akan menunjukkan bagaimana cara kita membuat jurnal umum yang merupakan siklus pertama atau langkah pertama dalam membuat catatan keuangan perusahaan. Oke, sebagai contoh saya akan menggunakan ilustrasi fiktif, misalnya studio foto 100. Foto 100. Oke. Ini adalah jurnal umum. Yang pertama, saya akan membuat beberapa kolom. Yang pertama itu nomor, kemudian tanggal, lalu uraian. Supaya lebih mudah ini bisa menggunakan huruf kapital semua ya. Nomor, tanggal, kemudian uraian, lalu ref, kemudian debit, kemudian kredit. Ini disingkat ya, yang pertama DR adalah debit, yang kedua CR adalah kredit. Ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 kolom awal ya. Ini kita sesuaikan dulu ukurannya, kira-kira segini. Oke, uraiannya ini agak kita panjangin ya. Uraiannya agak kita perbesar supaya nanti lebih mudah untuk mengisi keterangan dari transaksinya. Kemudian ref ini ya default aja lah ya, ini soalnya cuma beberapa digit kalau mau ngisi ya. Tapi kalau nggak diisi juga nggak apa-apa. Jadi yang perlu diisi hanyalah tanggal, uraian, kemudian debit dan juga kredit. Nomor dan ref ini ya bisa menyesuaikan lah. Tabelnya sudah selesai, jadi kita langsung bisa masuk ke peragaan ilustrasinya. Yang pertama, pada tanggal 1 Juli menambah modal dengan menyetorkan uang tunai sebesar Rp2.500 ke rekening bank di BNI cabang Jalan Margonda, Depok. Nah, oh ya, ini angkanya saya gunakan angka ribuan karena ini contoh, jadi supaya lebih mudah kita memahaminya. Oke, kita masukkan dulu yang pertama, nomor 1, tanggal 1 Juli. Oke. Kemudian uraiannya adalah, nah karena ini menambah modal, maka modal akan masuk ke kas perusahaan. Sehingga kita bisa menuliskan kas di sini yang debit. Nah, debitnya adalah sebesar 2.500. Oke, debit ini adalah pemasukan dari perusahaan. Kemudian untuk menyeimbangkannya, nah ini antara debit dengan kredit harus seimbang. Jadi di sini 2.500, maka di kredit juga kita tuliskan 2.500. Nah, ini adalah aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan, aktivitas transaksi yang dimana perusahaan mendapatkan uang debit sebesar Rp2.500 yang asalnya dari modal, seperti yang ilustrasi katakan tadi, menambah modal dengan menyetorkan uang. Artinya di sini adalah modal pribadi. Kita bisa beri spasi dulu, sekitar 5 buah. Oke. Karena ini adalah modal, maka karena kasnya berasal dari modal yang disetorkan, maka di sini kita isikan sebagai modal. Jadi aktivitas transaksinya adalah kas yang dimasukkan sebesar 2.500 yang dananya berasal dari modal pribadi pemilik studio foto 100 ini ya, yang besarnya juga Rp2.500.
Oke, tanggal 1 Juli kita untuk transaksi pertama sudah clear ya. Kemudian tanggal 1 Juli lagi. Misalnya transaksi kedua pada tanggal 1 Juli membayar ruangan yang lebih besar untuk kantor merangkap studio untuk bulan Juli sebesar Rp1.600. Oke, tanggal 1 Juli. Di tanggal 1 Juli ini kita bisa masukkan ke beban sewa kantor. Nah, aktivitasnya adalah beban sewa kantor, sehingga perusahaan mendapatkan barang berupa kantor yang disewa yang sebesar Rp1.600. Oke. Nah, kembali lagi untuk menyeimbangkannya kita isi Rp1.600. Nah, sumber dana yang digunakan adalah tentunya karena tidak ada diberikan keterangan yang spesifik, maka sudah sepastinya ini adalah uang yang berasal dari kas perusahaan. Jadi di sini kita beri spasi lagi, yaitu kas. Nah, oke. Kita lanjut ke ilustrasi kedua. Pada tanggal 1 Juli membayar sewa motor yang digunakan untuk operasional studio sebesar Rp3.360 selama 1 tahun yang dimulai tanggal 2 Juli sampai 30 Juni 2012. Oke. Nah, kita isi dulu nomornya, kemudian di tanggal 1 Juli masih yang berasal dari kas juga sebesar 3.360. Oke, transaksi keempat di tanggal 2 Juli. Salah, di tanggal 1 Juli. Tapi sebelumnya di tanggal 1 Juli merekrut Adelia sebagai akuntan paruh waktu. Gaji yang disepakati adalah Rp1.200 per bulan, yang dibayar masing-masing Rp600 pada tanggal 16 dan tanggal 1 berikutnya, dan tanggal 1 di bulan berikutnya. Nah, karena kita belum mengeluarkan atau menerima uang, yaitu ini adalah sebuah kesepakatan, maka di sini kita tidak perlu menuliskan dulu transaksi ini di jurnal umum. Maka dari itu kita langsung saja berpindah ke transaksi di tanggal 2 Juli, di mana kita menerima pelunasan tagihan jasa pemotretan butik Lulu bulan Juni sebesar Rp1.350. Jadi ini masuk ke pendapatan usaha. Kemudian sumbernya adalah piutang sebesar Rp1.350. Oke, kemudian kita ke transaksi kelima, yaitu pertanggal 3 Juli menerima pembayaran di muka atas jasa foto outdoor tabloid Wanita Clara untuk edisi 2 bulan, yaitu Juli dan Agustus. Karena ini pembayaran di muka, maka ini bisa masuk ke kas. Jadi ini di tanggal 2 Juli masuk ke kas. Kemudian ini adalah pembayaran diterima di muka sebesar Rp4.800. Oke, 4.800. Kemudian transaksi ke-6 di tanggal
3 Juli melunasi utang pembelian perlengkapan di bulan Juni sebesar Rp250. Tanggal 3 Juli ini adalah utang. Karena utang berkurang, maka ini menjadi debit sebesar Rp250. Kemudian ini adalah sumber dananya adalah kas, maka kasnya berkurang atau kredit sebesar Rp250. Kemudian transaksi ke-7 di tanggal 4 Juli. Oke. Membeli bensin dan biaya parkir sebesar Rp160 serta membayar berbagai pengeluaran kecil untuk kebutuhan kantor seperti air minum isi ulang, tisu dan lain-lain sebesar Rp140. Ini kita bisa tuliskan beban bensin dan biaya parkir, yaitu sebesar Rp160. Kemudian beban kebutuhan kantor sebesar Rp140 yang dananya berasal dari kas ini, dan ini ditambahkan sehingga menjadi Rp300. Oke. Kemudian di transaksi ke-8 di tanggal 5 Juli ini saya sudah berhasil mengisikan semua transaksi di bulan Juli, sehingga sekarang kita bisa menghitung total dari jurnal umum studio foto 100 di bulan Juli. Oke, untuk mendapatkan totalnya, di sini kita tinggal menjumlahkan semua kolom debit terlebih dahulu menggunakan rumus sum. Oke, ini dia. Kemudian enter. Nah, situ kemudian kolom kreditnya juga kita jumlahkan dari transaksi pertama sampai transaksi terakhir. Oke. Enter. Nah, jika hasilnya seperti ini, yaitu di sisi debit adalah 35.375 dan di sisi sebelah kanannya juga sama, maka catatan keuangan ini adalah akurat. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa.